Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali pada topik tentang aliran pendidikan. Ilmu pendidikan berasal dari berbagai ilmu seperti sosiologi, psikologi, dan filsafat. Oleh karena itu, di dalam ilmu pendidikan ditemukan berbagai macam aliran. Adanya beragam aliran ini disebabkan ilmu pendidikan berhubungan dengan manusia yang terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Karena ada banyaknya macam dan jenis aliran pendidikan, untuk mempermudah kita mengingat, maka dalam video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis aliran pendidikan seperti empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Pertama, tentang empirisme. Aliran empirisme merupakan aliran yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia. Aliran ini menyatakan bahwa perkembangan anak bergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan yang dibawanya dari semenjak lahir tidak dipentingkan. Hal ini menyatakan bahwa pengalaman yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya. Pengalaman-pengalaman itu berupa stimulan-stimulan dari alam bebas maupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan. Tokoh utama aliran ini adalah filsuf dari Inggris yang bernama John Locke yang mengembangkan paham rasionalisme pada abad ke-18. Menurutnya, anak yang lahir ke dunia dapat diumpamakan seperti kertas putih yang kosong yang belum ditulisi atau dikenal dengan istilah tabula rasa atau a blank sheet of paper. Teori ini menyatakan bahwa manusia yang lahir adalah anak yang suci seperti meja lilin. Dengan demikian, menurut aliran ini, anak-anak yang lahir ke dunia tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa sebagai kertas putih yang polos. Oleh karena itu, anak-anak dapat dibentuk sesuai dengan keinginan orang dewasa yang memberikan warna pendidikannya. Menurut pandangan empirisme, atau dikenal juga sebagai environmentalisme, pendidikan memegang peranan yang sangat penting sebab pendidik menyediakan lingkungan yang sangat ideal kepada anak-anak. Lingkungan itu akan diterima oleh anak sebagai sejumlah pengalaman yang kesemua pengalaman itu telah disesuaikan dengan tujuan pendidikan. Di sini jelas bahwa segala kecakapan dan pengetahuan anak akan muncul dan teroptimalkan dibentuk karena pengalaman yang diserap oleh indera mereka melalui pendidikan. Anak ingin dijadikan apapun bergantung siapa guru yang mengelolanya. Oleh karena itu, perkembangan anak 100% dipengaruhi atau ditentukan oleh lingkungannya. Aliran empirisme dipandang sebagai aliran yang sangat optimis terhadap pendidikan, sebab aliran ini hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Adapun kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan keberhasilan seseorang. Aliran ini masih menganggap manusia sebagai makhluk yang pasif, mudah dibentuk atau direkayasa, sehingga lingkungan pendidikan dapat menentukan segalanya. Pandangan tersebut patut dipertanyakan, karena dalam kenyataan kehidupan sehari-hari akan ditemukan anak yang berhasil karena memang dirinya berbakat, meskipun pada awalnya lingkungan sekitarnya tidak mendukung. Keberhasilan anak tersebut disebabkan oleh kemauan yang luar biasa, sehingga menyebabkan dirinya sadar akan kemampuannya. Kesadaran akan kemampuannya mendorong dirinya lebih berusaha dan terekspresikan dalam bentuk kerja keras mencari dan menemukan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kemampuannya. Upaya itu menyebabkan dirinya mendapatkan lingkungan yang sesuai, yakni lingkungan yang dapat mengembangkan bakat atau kemampuan yang ada dalam dirinya
sehingga anak tersebut berhasil. Selanjutnya adalah aliran pendidikan nativisme. Paham ini menentang paham empirisme yang dikemukakan oleh John Locke. Menurut paham ini, dengan tokohnya yang merupakan seorang filsuf Jerman yang kita kenal sebagai Schopenhauer, yang berjaya pada era 1788 sampai 1860, mengatakan bahwa anak-anak yang lahir ke dunia sudah memiliki pembawaan atau bakatnya yang akan berkembang menurut arahnya masing-masing. Pembawaan tersebut ada yang baik dan ada pula yang buruk. Oleh karena itu, menurut paham ini, perkembangan anak bergantung dari pembawaannya sejak lahir. Berdasarkan aliran ini, keberhasilan pendidikan anak ditentukan oleh anak itu sendiri. Aliran ini pun berkeyakinan bahwa manusia yang jahat akan menjadikan jahat dan sebaliknya, yang baik akan menjadi baik. Pendidikan yang tidak sesuai bakat dan pembawaan anak didik tidak akan berguna untuk perkembangan anak itu sendiri. Singkatnya, aliran nativisme menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap pendidikan anak. Yang paling berpengaruh menurut aliran ini adalah pembawaan. Pendidikan tidak akan berdaya mempengaruhi perkembangan anak karena setiap anak telah memiliki pembawaannya sejak dilahirkan. Jadi jelas, menurut paham nativisme, anak tumbuh dan berkembang tidak dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan, baik lingkungan sekitar yang ada sehari-hari maupun lingkungan yang direkayasa oleh orang dewasa yang disebut pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan lingkungan masyarakat dan orang tua tidak berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena setiap anak akan berkembang sesuai pembawaannya, bukan oleh kekuatan-kekuatan dari luar. Selanjutnya adalah aliran pendidikan naturalisme. Paham naturalisme dipelopori oleh seorang filsuf Prancis, J.J. Rousseau, yang muncul pada abad ke-18. Berbeda dengan Schopenhauer, Rousseau berpendapat setiap anak yang baru dilahirkan pada hakikatnya memiliki pembawaan yang baik. Namun, pembawaan baik yang terdapat pada setiap anak itu akan berubah sebaliknya karena dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan tersebut dapat berupa lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, atau lingkungan masyarakat di sekitar di mana anak tumbuh dan berkembang. Berdasarkan pendapatnya tersebut, aliran ini dikenal juga dengan sebutan negativisme. Selanjutnya, Rousseau mengatakan anak yang terlahir dalam keadaan baik tersebut biarkan berkembang secara alami. Ini artinya bahwa perkembangan anak yang dipengaruhi oleh pendidikan, apakah pendidikan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat, sebagai urun rembuk orang-orang dewasa malah akan merusak pembawaan anak yang baik. Hal ini seperti yang dikemukakan sendiri oleh J.J. Rousseau, yaitu segala sesuatu adalah baik ketika ia baru keluar dari alam, dan segala sesuatu menjadi jelek manakala ia sudah berada di tangan manusia. Dengan demikian, menurut Rousseau, agar seorang anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, anak tersebut harus diserahkan kepada alam. Kekuatan alam yang akan mengajarkan kebaikan-kebaikan yang terlahir secara alamiah sejak kelahiran anak tersebut. Beragam kebaikan itu akan terus diserapnya oleh setiap anak yang terlahir secara spontan dan bebas dari rekayasa orang dewasa. Oleh karena itu, di sini jelas bahwa Rousseau tidak berharap pada pendidikan. Dengan kata lain, sekolah tidak perlu ada. Ia menginginkan perkembangan anak dikembalikan ke alam yang mengembangkan anak secara wajar, karena hanya alamiah yang paling tepat menjadi guru.
Selanjutnya adalah konvergensi. Berbeda dengan ketiga aliran sebelumnya, konvergensi artinya titik pertemuan. Aliran ini dipelopori oleh William Stern yang berjaya pada era 1871 sampai 1939, yang merupakan seorang ahli ilmu jiwa berkebangsaan Jerman. Ia mengatakan bahwa seorang terlahir dengan pembawaan baik dan juga dengan pembawaan buruk. Ia pun mengakui bahwa proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan, sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Aliran ini menyampaikan bahwa bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya lingkungan yang sesuai dengan perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik pun sulit mengembangkan potensi anak secara optimal apabila tidak terdapat bakat yang diperlukan bagi perkembangan yang diharapkan anak tersebut. Dengan demikian, paham ini menggabungkan antara pembawaan sejak lahir dan lingkungan yang menyebabkan anak mendapatkan pengalaman. William Stern menjelaskan pemahamannya tentang pentingnya pembawaan dan lingkungan itu dengan perumpamaan dua garis yang menuju ke satu titik pertemuan. Oleh karena itu, teorinya dikenal dengan sebutan konvergensi. Karena konvergen berarti memusat ke